Adapun ancaman bagi orang yang berbuat syirik, teman-teman sekalian, pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Iya. Jika ia mati di dalam kemusyrikan dan tidak bertaubat kepada Allah. Makanya syarat untuk dosa syirik itu diampuni, pelakunya itu harus bertaubat kepada Allah. Apabila dia wafat sebelum dia bertaubat kepada Allah dan mati di dalam kesyirikan, maka tidak akan ada keselamatan baginya dan dia kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsma 'azima." Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, iya, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Itu yang pertama jamaah, yaitu tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, jadi dia berbeda dari dosa-dosa kecil yang mungkin akan Allah Azza wa Jalla hapus mungkin dengan kita istighfar atau dengan kita mengerjakan amal soleh. Insya Allah kalau dosa kecil insya Allah terhapus. Tapi kalau syirik ini pelakunya itu harus bertobat. Jika tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Iya. Kemudian teman-teman sekalian, yang kedua, iya, diharamkan surga bagi orang musyrik atau pelaku kesyirikan. Iya. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Jadi pelaku syirik ini jamaah. Jadi ketika mereka wafat dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah dari kesyirikannya, maka kata Allah, ya, neraka itu lebih berhak baginya daripada syurga. Karena kedudukannya seperti orang kafir. Iya, kedudukannya seperti orang kafir. Kemudian ketiga jamaah, syirik ini menghapuskan pahala seluruh amal kebaikan. Iya, masalah ini Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah segala amalan mereka yang telah mereka kerjakan. Al-An'am ayat 88. Jadi sangat rugi jamaah. Kita lelah-lelah beramal, iya, penuh perjuangan dalam menegakkan amal soleh, tiba-tiba ketika kita mengerjakan syirik, Allah hapus segala amal kita, Allah hapus segala pahala kita. Bukankah itu merupakan sebuah kerugian jamaah? Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, iya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelumnya, ya, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan dihapus amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang yang merugi. Az-Zumar ayat 65. Ya, dua ayat ini jamaah menjelaskan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, dalam keadaan musyrik, maka ya, seluruh kebaikan yang dia lakukan, seluruh amal soleh yang dia lakukan seperti salat, puasa, ya, sedekah dan yang lainnya akan Allah hapus jamaah. Dan ya, dia wajib masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu jamaah, ancaman ini bukanlah ancaman yang main-main jamaah. Makanya hendaknya setiap muslim berusaha untuk menghindari kesyirikan dan bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai macam kesyirikan, ya. Kemudian jamaah, keempat, orang yang berbuat syirik atau orang musyrik itu halal darah dan hartanya. Iya. Maka bunuhlah orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah tempat pengintaian. Kemudian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Iya, menegakkan salat, membayar zakat. Jika mereka telah melakukan hal tersebut, maka
darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah Azza wa Jal. Ya. Makanya jamaah, ini merupakan beberapa hal ya yang sangat merugikan sekali bagi pelaku kesyirikan. Dia muslim, kemudian dia melakukan kesyirikan, maka jamaah dia akan mendapatkan banyak sekali kerugian. Ya, di antaranya adalah dosanya tidak akan diampuni kecuali jika dia bertobat. Ya. Kedua, diharamkan baginya syurga dan wajib baginya masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang ketiga, menghapuskan seluruh amalnya. Dia sudah capek beramal, lelah beramal, tetapi karena hanya satu dosa ini, syirik, Allah hapuskan seluruh amalnya jamaah. Kemudian yang keempat adalah orang yang melakukan kesyirikan itu halal darah dan hartanya. Makanya jamaah, kebanyakan kaum muslimin ini tidak faham masalah ini. Dia enggan mempelajari masalah tauhid, sehingga dia buta dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah. Sehingga kadang-kadang dia terjatuh di dalam kesyirikan, terjatuh di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.